Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Sang Raja Dangdut Rhoma Irama membuat ulah lagi di dalam podcastnya. Lagi-lagi dia membahas permasalahan nasab yang mana itu bukan ekspertisnya sama sekali, dan kali ini dia mengundang profesor, mungkin profesor ya atau doktor ini, Menachem Ali, yang sudah lama gaungnya saya dengarkan namanya itu, dan namanya itu positif dalam pengertian baik sekali diterima begitu sebagai seorang akademisi yang mana dirinya itu terkenal sebagai ahli filologi. Saya tidak sempat untuk melihat latar belakangnya bagaimana, cuman ya kita musalamah, kita terima itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini melihat nasab dari segi ilmu filologi ini ada semacam kritikan terhadapnya. Cuman untuk saat ini kita tidak akan membahas itu. Kita akan bahas inti dari apa yang akan dibicarakan oleh Bang Raja Dangdut ini. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan dibangkitkan atau bersama kelompoknya Imad ya. Nah, ini Bang Rhoma Irama, saya itu melihat podcastnya sekitar kurang lebih 40 menitan dan itu saya selesaikan begitu. Kecuali bagian akhir sekali yang filler untuk penutup tidak saya lanjutkan, yaitu 98% selesai saya melihat video ini, dan saya bagi ini menjadi 3 segmen. Itu segmen pembukaan, kemudian segmen penjelasan Menachem Ali yang mana beliau itu akan atau sedikit promosi tentang karya yang akan beliau terbitkan dalam waktu dekat. Kemudian di akhir ini ada semacam bocoran ya, kemana arah dari karya Profesor Menachem Ali ini. Kita akan saksikan satu persatu dari awal, dan videonya cukup panjang ya, silahkan relax. Pemirsa, kali ini tamu saya seorang kiai yang luar biasa ini. Oke. Beliau Sebentar, ini seorang kiai yang luar biasa. Nah, seorang kayak Rhoma Irama ini yang latar belakang pendidikan agamanya nggak jelas begitu ya, nggak tahu. Saya yakin yang bersangkutan ini tidak bisa baca kitab sama sekali, dalam pengertian tidak memiliki akses untuk mengakses sumber primer ya dalam agama. Ini mudah sekali mengatakan seorang kiai begitu ya. Ya, kalaupun kita musalamah, memang nama kiai sekarang itu kan sudah tidak ada standarisasinya. Cuman seseorang itu selayaknya apabila dia itu mau digelari sebagai seorang kiai, itu keilmuan Islamnya harus mumpuni. Dan saya meragukan Menachem Ali termasuk salah satunya. Jadi ini adalah pemberian gelar yang tidak layak ya. Dan itu bisa dibuktikan sebetulnya. Jadi cabang-cabang ilmunya dari mulai tauhid sampai tasawuf itu harus selesai ilmunya begitu. Apalagi kalau disertai dengan karakternya, kelakuannya. Nah, itu sudah luar biasa. Jadi ini penyebutan yang berlebihan. ahli di dalam hal kesejarahan, kalau bisa dibilang antropologi, mungkin filologi. Tepuk tangan buat Profesor Kiai Haji Muhammad Menachem Ali. Nah itu, Prof. Itu Prof ya, berarti betul. Jadi filologi itu kata yang dulu itu asing ya. Kalau sekarang itu kan jadi ramai gara-gara ada bab nasab ini. Ini sebetulnya kan cabang dari humaniora yang fokus utamanya itu adalah teks-teks kuno, yang mana itu dari objek penelitian kepada teks kuno itu berusaha untuk menampilkan wawasan yang lebih luas yang berkaitan dengan teks itu. Pasti di dalamnya nanti ada studi tentang bahasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dicoba filologi ini untuk dimasukkan ke dalam bab nasab. Nah, ini luar biasa begitu ya. Dalam pengertian bukan berarti tidak bisa. Nanti kita akan bahas lah di akhir-akhir kalau kelihatan menyinggung kepada hal itu. Saya terakhir kali Bisikan Rhoma ini kebetulan sedang mengangkat kembali masalah nasab, di mana garis besarnya bahwa saya masih tetap dalam keyakinan bahwa saudara-saudara kita dari kaum Ba'alawi bukan
dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jelas ya posisinya Itu Roma ada Irama itu. pertemuan di PBNU, di sana ada seorang Habib yang kebetulan teman saya sendiri. Saya sering menangis di situ. Lalu ada pelesetan, Roma Irama menangis, menyesal dan bertobat kepada Allah. Ceritanya sempat ramai kemarin ya. Tidak seperti itu, tetapi betapa terharunya saya melihat bahwa ternyata sahabat-sahabat saya memang dari Ba'alawi ini banyak sekali. Saudara-saudara ipar saya pun banyak dari Ba'alawi. Tetapi ketika saya harus menyampaikan sebuah kebenaran, disitulah terjadi satu gelombang psikologis yang luar biasa. Oke, ini selalu diulang-ulang sama Bang Haji ini. Ketika saya harus menyampaikan kebenaran, seolah-olah tadi yang dia katakan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak yang mana harus diterima oleh semua orang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kenapa Bang Haji ini misalkan, contoh lah ya, kenapa tidak membahas bab musik begitu? Undang orang untuk membahas bab musik, kemudian orang yang membahas bab musik itu mengatakan bahwa musik ini hukumnya haram. Kenapa tidak seperti itu? Itu kan bisa saja nanti kalau misalkan begitu ya, saya ini berbicara ala wajil khosmi, saya bertemu dengan Roma Irama, kemudian mengatakan saya ini ingin mengatakan perkara hak walau kana murran, bahwa Bang Haji ini makan makanan haram, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat haram. Kenapa? Karena musik itu haram. Masa mau seperti itu? Ya, itu kan perkara yang mukhtalafun fihi. Ya, makanya nggak bisa. Itu tatkala misalkan saya bisa jadi, misalkan posisi saya melihat bahwa musik ini lebih berat dalil kepada haramnya daripada kepada makruh atau mubahnya misalkan. Tapi kan saya tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah perkara yang hak, karena memang itu mukhtalafun fihi. Nah, inilah offside-nya Roma Irama itu. Ini yang menjadikan perpecahan karena kemakan sama tesis abal-abalnya si Imad. Bagaimana saya harus mengatakan, kamu ini salah. Kamu ini nggak benar. Kamu ini, sementara mereka sahabat saya. Itulah yang membuat saya sering meneteskan air mata. Nah, nanti itu bilangin juga ya sama menyambung rambut itu. Jadi kemarin ada yang komen di bawah komentar saya tentang komentarnya tentang videonya Bang Haji Roma Irama. Ustadz, itu rambutnya Bang Haji kalau wafat dijadikan tirkah waris apa dibawa ke liang lahat begitu? Saya nggak bisa jawab. Cobalah komentar di bawah begitu ya. Ini kalau saya katakan Bang Haji itu rambutnya nggak boleh seperti itu, disambung apa segala macam begitu, haram. Masa itu kan juga perkara yang hak begitu. Kalau kita mengatakan itu perkara yang hak, kan tidak seperti itu. Itu mukhtalafun fih mungkin. Makanya Bang Haji kelakuannya seperti ini. Namun ya itulah bahwa satu risiko perjuangan. Kulil haqqa walau kana murra. Nah, tentunya kita berharap Prof bisa lagi menembalkan keyakinan umat tentang kebenaran. Dalam hal ini tentang polemik nasab itu sendiri, di mana saya dengar Prof akan meluncing kitab terbaru tentang nasab, ilmu nasab ini. Monggo bisa diceritakan tentang kitab yang antum akan luncurkan. Jadi, nah itu dari sini ya, perkataan Profesor Menahem Ali ini panjang sekali. Itu berkaitan tentang asal nama Syarif dan Sayyid, sehingga kesimpulannya itu bahwa Syarif itu adalah bahasa yang biasa disebutkan kepada atau dinisbahkan kepada keturunannya Nabi Ismail, bukan dengan kata Habib, kira-kiranya begitulah. Dan itu panjang sekali mengeluarkan argumen yang saya tidak bisa mengkomentari data yang beliau sampaikan, karena beliau itu tidak menyampaikan data sama sekali, karena ini baru bocoran dari kitab atau buku baru yang akan Menahem Ali sampaikan. Jadi kita tidak bisa mengkritisi sevalid apa datanya. Cuman saya melihat di sini banyak sekali cocokologi. Silahkan ditonton sendiri, karena itu intinya, itu yang panjangnya itu banyak sekali cocokologi di situ. Dan kalau kita melihat salah satu kritik kepada filologi sebagai metode untuk menggapai pengetahuan yang lebih luas dari objek yang sangat terbatas, yaitu manuskrip begitu.
itu banyak sekali cocokologinya, banyak sekali sisi subjektivitasnya. Nah, cuman kita tidak bisa mengklaim hal itu karena mungkin itu sudah diketahui oleh yang bersangkutan, sehingga di dalam bukunya itu menyampaikan data, kemudian analisa, kemudian argumen, kemudian counter argumen, kemudian argumen atas counter argumen. Mungkin akan seperti itu, saya tidak tahu. Cuman bukan hanya jangan karena ini dikasih label filologi kemudian kita gagap terhadap pengetahuan yang berasal dari sarjana barat yang mana nanti akan disebut bahwa ini adalah sebuah metodologi yang banyak diterima oleh revisionis, itu menjadikan seolah-olah ini adalah metode yang valid untuk melihat keadaan Bani Ba'alwi sebagai keturunannya Nabi Muhammad SAW. Enggak, ini panjang urusannya, ada argumen, ada counter argumen, ada argumen atas counter argumen dan lain sebagainya. Begitu. Cuman ya kita saksikan sajalah terus ya. Ini sudah berkata panjang, kemudian di bagian akhirnya nanti kita akan melihat Bang Haji berbicara seperti apa. Aun tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Tidak terkonfirmasi. Sementara yang namanya Ubaidillah ini tersambung kepada Aun. Tidak. Beda. Nah, sebentar ya. Beda. Jadi ini saya kasih konteks dulu bahwa sebelumnya itu Profesor Menahem Ali ini mencontohkan, jadi ada seseorang yang diisukan sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi secara data itu tidak bisa dipastikan. Artinya gugurlah, namanya Aun itu. Nah, Roma Irama itu saking ngebetnya itu mengatakan, oh berarti Ubaidillah ini tersambung kepada Aun dan Aun dibuktikan gagal. Kata Profesor Menahem Ali, tidak, ini beda beda pohon lah kalau di dalam keluarga itu. Jalur. Beda jalur. Kalau yang menjadi polemik itu kan tokoh yang bernama Ubaidillah nyambungnya kepada siapa? Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa nyambungnya kepada Ali Al-Uraidi, nyambungnya kepada Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau Aun bukan kepada Ali Al-Uraidi tapi nyambungnya kepada Musa Al-Kadim, anaknya dari Ja'far As-Shadiq. Jadi beda jalur. Beda jalur. Oke, Prof. Dalam konteks polemik nasab yang ini yang akan menjadi bahan selanjutnya. Roma Irama ini mau mencari teman. Ini pertanyaan, jenis pertanyaannya atau gaya bertanyanya pernah juga ditanyakan kepada Menteri Agama saat ini Menteri Agama saat ini itu menanyakan tentang bagaimana Ba'alwi ini, dan itu ditolak kan oleh Menteri Agama dalam pengertian itu bukan urusan negara lah begitu. Dan gaya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ini sama dengan gaya bertanyanya kepada Menteri Agama, dan ada harapan, saya bacanya seperti itu dari Roma Irama, supaya Profesor Menahem Ali ini mengatakan dengan tegas bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, begitu. Cuman bagaimana reaksinya ini? Kita lihat. Di Indonesia, bagian mana, bab mana buku Anda ini yang Anda akan launching ini yang kira-kira mempertebal atau memperjelas bahwa saudara kita dari kelompok Ba'alawi adalah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi gitu. Nah itu. Jadi kira-kira di bab mana, di yang paragraf apa yang Anda mau luncurkan ini dalam rangka ingin mempertegas apa? Ingin apa yang Anda ingin sampaikan? Ada kaitannya nggak dengan polemik nasab yang tengah? Katakanlah kalau menurut saya sebetulnya sudah selesai menurut saya ya. Karena udah dari data-data. Nah, ini sebentar ya. Kalau dari awal buat saya sudah selesai, yang ngapain kamu itu ngundang Profesor Menahem Ali kemudian dipinta untuk menjelaskan ABCD? Kalau sudah selesai begitu. Ya nggak usah kayak gini, itu kan sama nanti kayak Imad, walau aftal muftun begitu. Ya murid kan gimana gurunya. Jadi kata Roma Irama, ini kan pertanyaan straightforward begitu ya. Ini kan pertanyaan yang sangat mengkerucut sekali. Bagian mana di dalam buku Anda yang kira-kiranya lah bisa memperjelas tentang keabsahan Bani Ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW? Karena untuk saya itu sudah selesai, kata Roma Irama itu. Manuskrip sejarah, manuskrip selesai. Filologi termasuk antum yang dulu pernah Anda ceritakan. Nah, filologi. Hazar Mawed adalah. Sebentar, saya ragu ini ya. Saya tidak melihat
pembahasan Profesor Menahem Ali mengenai hal itu, dan saya tidak sempat untuk menelaahnya, untuk menelitinya. Cuman mungkin itu kesimpulannya Menghaji Roma Irama, karena nanti itu akan kita lihat dari responnya Profesor Menahem Ali. Katakanlah Hazarmaut itu Yaman, bukan orang Arab. Menurut sejarah filologi kan seperti itu. Dulu Anda sudah jelaskan itu antum. Nah kemudian dari data biologi DNA, kemudian sudah dipastikan ini bahwa biologi di bawah-bawah DNA, padahal ahli DNA pun secara metodologi untuk menilai bahwa seseorang ini nyambung kepada suatu keturunan yang sangat jauh, itu mayoritas ahli DNA itu menyatakan tidak bisa, begitu. Tidak bisa. Itu sudah jelas perkataannya. Silahkan cari sendiri perkataan orang-orang ahli DNA. Ini boleh dipaksakan DNA, begitu. Dan tadi juga saya sudah mengatakan filologi itu banyak subjektivitasnya, bukan berarti itu tidak valid sebagai sebuah metodologi yang diakui, begitu. Itu kan yang paling mendekati, begitu, yang paling bisa dalam pengertian yang paling bisa dipertanggungjawabkan dengan batasan-batasannya tertentu. Itu disebutkan juga tadi, misalkan Hadramaut itu bukan Arab, itu kan nanti dilihatnya bukan dari segi geografi atau dari segi perpindahan masyarakat Arab ke sana, tetapi dilihat dari segi nama. Hadramaut itu namanya dari apa, kemudian itu asal katanya dari apa. Itu filologi itu kalau saya lihat tadi itu tidak lebih daripada ilmu istiqoq kubro plus upaya untuk melihat sosial dan lain sebagainya. Teman kita Abu Alawi bukan turunan Nabi. Nah, maksud saya, apakah buku yang Anda akan luncurkan ini mempertebal masalah itu, atau ada hal yang ingin Anda sampaikan sesuai dengan seperti apa? Nah ini jawabannya menarik sekali. Basicnya itu kajian filologi. Basicnya berarti harus melibatkan semua data, tapi yang saya bicarakan itu melampaui batas. Nah coba, ini yang menariknya ya. Ini dasarnya adalah filologi, tetapi yang saya bicarakan itu melampaui batas. Karena memang filologi itu tidak dipakai untuk menyambungkan atau menafikan nasab. Tidak dipakai. Tidak dipakai secara langsung. Jadi melampaui batas dari dari fungsinya sebagai sebuah ilmu, begitu. Ini kita saksikan sekali lagi nih. Melampaui batas itu toho. Kesananya tohut. Basicnya itu kajian filologi. Basicnya berarti harus melibatkan semua data, tapi yang saya bicarakan itu melampaui batas. Maksudnya melampaui batas, saya berbicara mengenai polemik nasab dalam tradisi Kristen, juga berbicara polemik nasab dalam tradisi Islam, yang kedua-duanya ini punya masalah sampai hari ini. Kalau tradisi Kristen bicara mengenai Sayyidah Maryam, ini keturunan dari siapa? Apakah dari Harun, apakah dari Yehuda? Itu masih menjadi perdebatan yang sampai sekarang belum selesai. Ini keturunan dari Nathan atau keturunan dari Salomon? Ini juga belum selesai. Nah itu, jadi ilmu filologi dipakai untuk menetapkan nasab, ya gak bakalan selesai. Karena secara metodologi ini dipakai bukan untuk itu. Makanya nanti misalkan ya, coba cek oleh Anda. Nanti ada mengatakan bahasa revisionis, begitu. Nasab yang kita lihatlah sekarang yang tidak ada keraguan di dalamnya, dalam pengertian diterima oleh semua sarjana-sarjana, begitu, semua scholars. Inggris misalkan yang paling ketat sampai sekarang itu kan keturunan dari raja ke siapa. Sekarang misalkan Charles III. Itu nyambungnya ke House of apa? Kemudian tanyakan dengan metodologi filologi atau revisionis itu diragukan. Jadi kalau misalkan kita memakai metodologi filologi untuk membaca nasab, itu tidak akan ada yang sampai. Nggak ada yang sampai. Makanya kata ahli nasab kemarin yang dari Arab yang diwawancarai oleh Gus Rumel Abbas mengatakan kalau seperti itu caranya, semua nasab batal. Karena memang nasab itu sudah punya ilmu sendiri. Sekarang, artinya kita harus siap untuk berbeda. Kita harus siap untuk menerima perbedaan perspektif ini. Ini konteksnya tradisi Kristiani. Tradisi Islam juga begitu. Pasti ada
problem, ada polemik di situ. Dan itu saya bahas semua di dalam buku itu pada bab kedua. Oke, begini. Oke, betul. Berarti dalam pengertian lewat kacamata filologi, ya pasti akan ada problem, pasti itu, pasti. Dan ini ada yang menarik dari perkataannya Profesor Menahem Ali. Dalam pengertian, saya melihat beliau ini seorang saintis yang jujur. Mungkin beliau itu punya kolega-kolega yang mana apabila beliau tidak berkata jujur akan malu juga sama koleganya. Dan mungkin beliau ini memang tidak memiliki intensi apa-apa begitu selain memperkenalkan cabang ilmu yang beliau kuasai. Prof, bahwa ketika polemik itu terjadi kan ada titik final ya. Ya. Titik final, right or wrong. Ya seperti makanya yang saya katakan tadi, ternyata Al-Quranul Karim dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai big data ini dari sejarah para nabi, big data dari sejarah agama-agama di dunia. Ini saya nggak mau nanggapi lah ya. Begitu juga tentang biar nggak terlalu lama. Keturunan para nabi ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Nah sementara dari sains dan teknologi termasuk filologi, kemudian sejarah, data-data sejarah menurut manuskrip itu pun akan menunjukkan, pasti menunjukkan ketika ada polemik dia bisa membuktikan right, wrong. Ini benar, ini salah. Ini Syarif, ini Sayyid, ini Habib. Ya, jadi yang mana yang terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi? Kan itu dengan data itu kan bisa dipastikan. Sesuatu yang benar itu bisa dipastikan. Nah ini Rhoma Irama nggak paham data dan pengolahan data itu dua perkara yang berbeda ya. Gimana cara berpikirnya ini Bang Haji ini? Al-haqqu bayyin wal al-batilu bayyin. Yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Kan gitu, Prof. Nah, oke, yang saya maksud, apakah buku antum ini menjelaskan kebenaran soal nasab? Udah dijawab di tadi. sisi yang mana itu yang tadi saya Nggak ada. Antum, Prof. Coba lihat jawabannya, ini menarik. Saya buat bagan bahkan semacam perbandingan. Jadi kalau dibaca secara utuh itu detail sekali argumentasinya. Cuma kalau diringkas dalam bentuk bagan itu saya buat perbandingan. Nabi Muhammad SAW kemudian. Nah ini menarik ya. Ini yang menariknya. Coba nanti kita akan melihat di perkataannya Profesor Menahem Ali ini melihat nasabnya Nabi Muhammad SAW, melihat nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Sina Ubaidillah begitu. Al-Jilani, kemudian ketiga Sina Ubaidillah. Tiga-tiganya saya cantumkan. Kemudian saya berikan validasi. Nabi Muhammad SAW nasabnya dari dokumen primer ada, dokumen sezaman ada, dokumen eksternal ada. Ya. Nyambung ke Ismail. Nyambung semua ke Ismail. Kemudian kalau dikaji dari perspektif keilmuan Islam tradisional lolos. Kalau dari perspektif revisionis, kesarjanaan revisionis lolos uji. Ini adalah sebuah klaim yang besar ya. Menurut revisionis itu lolos uji. Ini klaim yang besar karena akan sangat sulit sekali. Hatta Rasulullah SAW itu nyambung ke siapa dalam pengertian ke Adan kah? Apa ke Nabi Ismail kah? Apa ke Nabi Adam kah? Kemana ini maksudnya? Ini saya menarik untuk menanti klaim besar siapa? Profesor Menahem Ali, karena memang kalau misalkan ini dibuktikan, ini akan menjadi tonggak besar untuk ilmu filologi begitu. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari dokumen primer, oke. Dari dokumen sezaman, oke. Dokumen eksternal, oke. Dari kajian apa yang disebut tradisionalis, oke. Dari kajian perspektif revisionis, juga oke. Oke, berarti sama juga ya Syekh Abdul Qadir dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sama, semua checklist semua itu. Tradisionis itu yang dimaksud yaitu nasab ilmu nasab yang selama ini memang dipakai di pesantren-pesantren begitu. Yang ada nakobahnya itu ilmu nasab
tradisionalis yang dimaksudkan. Cuman ini menarik, ini juga klaim besar ya. Tatkala dikatakan si Abdul Qadir pun checklist semua. Karena menurut revisionis ini nggak kena juga, nggak sampai juga. Dalam pengertian skeptis. Jadi nasabnya Rasulullah SAW itu nanti skeptik juga. Dari apa dilihat dari segi ilmu itu ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir kepada Nabi Muhammad SAW itu skeptikal juga, sebetulnya ada skeptisnya. Nah ini bagaimana Sayyidina Ubaidillah? Nyambung ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Ubaidillah ini yang jadi problem. Karena dari dokumen sezaman tidak ada, dokumen primer tidak ada, kemudian dokumen eksternal ada. Artinya di luar komunitas Ba'alawi ada, tapi abad ke-9. Jadi kalau sebelum abad 9 nggak ada dokumen. Tapi kan tergolong eksternal. Itu tetap masih lumayan. Masih lumayan. Kemudian kalau kajian tradisionalis, karena diakui kan dari dokumen abad ke-9, ya kan? Dan itu dianggap sudah pasti sudah final, menurut perspektif tradisionalis. Tapi kalau perspektif kesarjanaan Barat, revisionis gagal. Betul. Nggak bisa teruji. Nah udah itu selesai ya. Jadi begini, pada akhirnya nanti kalau kita ini orang Islam, kemudian kita itu melihat syariat, maka yang dimaksud oleh Profesor Menahim Ali ini tradisionalis, itulah yang kita pakai untuk menetapkan nasab. Tidak perlu data yang lain, itu sudah selesai. Karena yang lain ini pasti akan menyisakan celah. Nanti kalau misalkan Syekh Abdul Qadir nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullahnya nyambung ke Nabi Ismail nggak? Nanti ke Nabi Ismail itu nyambung ke Nabi Adam begitu. Ini kalau metodologinya sama harus sampai semua, dan itu tidak akan sampai terjadi. Jadi yang tradisionalis ini dia diambil dari wahyu metodenya yang mana difahami oleh para ulama. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diambillah suatu metode, dan itu diambil juga, diamini juga oleh Sidna Umar tatkala beliau itu mendata zuriyahnya atau keturunan ke atas usulnya Nabi Muhammad SAW. Tidak seketat apa yang dipinta oleh orang-orang zaman sekarang begitu. Makanya saya katakan ini upaya untuk melepaskan suatu keturunan ya. Jadi upaya untuk melepaskan orang-orang modern dari keturunan atasnya. Malah sekalian upaya untuk menerima teori evolusi bahwa kita itu bukan berasal dari Nabi Adam. Itu sudah jelas. Jadi kalau menurut saya ini Profesor Menachem Ali ini memiliki klaim yang sangat besar, karena ini sebetulnya bukan subjek atau bukan tema kecil yang terjadi hanya di Indonesia, tetapi ini akan menyangkut sangat banyak sekali akan menyangkut banyak sekali scholars yang ada, karena ini teorinya nanti saya jamin akan saling bertabrakan begitu, dan kita tidak bisa menilai datanya seperti apa, penarikan kesimpulannya seperti apa sebelum profesor ini mengeluarkan bukunya. Dan insya Allah mudah-mudahan bukunya keluar. Saya menarik untuk membacanya, tidak seperti karyanya si Imad begitu ya, itu clipping, karya si Imad mah nggak jelas ya, jangankan buat belinya, dikasih duit juga saya mah nggak bakalan mau begitu. Gitulah ya, mudah-mudahan akan ada pencerahan selanjutnya dari apa-apa yang diklaim oleh profesor. Sampai sejauh ini saya melihat beliau itu scholars yang jujur ya. Sekarang saya melihatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.